لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aydan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa hutta anhu asru sayyi'at wa rufi'a lahu asru darajat atau kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, yang saya hormati kepala desa, kepala dusun, pak polisi, dan orang-orang pemerintahan yang hadir di sini. Secara umum, para hadirin wal hadirat, Thomas B. Para hadirin wal hadirat, orang tua saya, para pemuda dan anak-anak didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita di majelis Maulid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai bukti cinta kita kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang ia cintai. Maka pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika naik di tangga mimbar pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Naik mimbar kedua, Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar yang ketiga, tangganya, Nabi pun mengucapkan amin. Maka oleh para sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat sesuatu yang belum pernah kau kerjakan sebelumnya?" Maka apa jawab Nabi? "Tadi Jibril datang kepadaku dan beliau berkata seraya berdoa, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu au kama jaa fil hadis." Sungguh celaka, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka aku mengucapkan amin, kata Nabi. Kemudian ketika aku naik tangga yang kedua, malaikat Jibril datang lagi dan berdoa, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ataupun salah satu dari kedua orang tuanya, akan tetapi kedua orang tuanya tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Maknanya dia tidak bisa berbakti terhadap kedua orang tuanya sehingga orang tuanya tidak bisa menjadi jalan dia masuk surga. Maka Nabi mengucapkan amin. Yang terakhir, ketika Nabi naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi, celaka orang yang manzukirta indahu falam yusalla alaih. Seseorang bila namamu disebut di sisinya, akan tetapi
dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Jadi orang ketika mendengar nama yang mulia baginda Rasulullah SAW, kemudian dia tidak bersolawat kepada Nabi, maka doa dari malaikat Jibril dia mendapatkan kerugian dan diamini oleh yang mulia Rasulullah SAW. Kira-kira kalau yang doa malaikat la yaksuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu makhluk yang senantiasa taat mengerjakan seluruh perintah dan tidak pernah bermaksiat, yang doa malaikat yang mengamini Rasulullah, kira-kira doa itu dikabulkan atau tidak, Pak? Jelas dikabulkan. Maka Nabi bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapakah orang yang bakhil itu? Orang yang bakhil bukan orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, bukan. Tapi orang yang lebih bakhil daripada orang yang tidak mau sedekah itu adalah orang yang disebutkan namamu di sisinya, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Itu orang yang paling bakhil, Pak. Paling pelit, paling kikir. Mengapa orang yang disebutkan nama Nabi di sisinya kemudian kita tidak bersolawat? Begitu banyak ancaman, bahkan disebut sebagai orang yang bakhil. Karena pertama, orang yang disebut Nabi SAW ketika disebutkan namanya di samping kita, di telinga kita, kemudian kita tidak bersolawat, maknanya kita tidak memiliki tidak memiliki kesan terhadap Nabi SAW. Nabi SAW seolah-olah sedikit pun tidak berkesan di hati kita, sehingga ketika mendengar nama Nabi disebut kita biasa saja. Nah, padahal ketika nama presiden disebut kita terkesan, pejabat ini, pejabat itu kita terkesan. Berapalah harganya para pejabat dibandingkan Rasulullah SAW? Tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada apa-apanya seluruh makhluk di dunia ini dibandingkan yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, laulaka ya Rasulullah ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, aku tidak menciptakan seluruh bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh langit, bumi, matahari, bulan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, berkumpulnya kita di sini untuk memperingati lahirnya beliau, diutusnya beliau menjadi nabi, ini adalah suatu kewajaran, bahkan suatu kewajiban bagi kita. Maka seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang menyusun Maulid Diba, beliau mengatakan dalam syairnya, walau kunna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Bila saja kita mengerjakan maulid setiap saat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk memperingati lahir beliau, untuk memperingati kemuliaan beliau, membacakan sirah perjalanan beliau, qad kana wajib, sungguh itu adalah suatu hal yang wajib kita sebagai umatnya. Karena cintanya Nabi SAW kepada kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalah cinta ibu kita, bapak kita, siapa saja kalah. Bahkan cinta kita kepada diri kita pun kalah dibandingkan cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Apa buktinya? Buktinya ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita diperintahkan untuk bersolawat. Apa jaminan orang yang bersolawat? Man sholla alayya sholatan wahidatan
barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Pak. Satu kali solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Nah, sebagian orang nggak mau pakai Sayyidina, sebagian mau pakai Sayyidina. Tidak usah dipermasalahkan, Pak. Masalah Sayyidina, nggak ada Sayyidina, terserah. Nah, toh artinya Sayyidina ini adalah Tuan. Misalnya kita punya presiden, Pak. Kemudian presiden itu datang ke acara maulid kita. Kemudian dipanggil oleh MC. Sekarang sambutan dari Joko Widodo. Miluk kira-kira diri ngamuk, mungkin Nus ngamuk diri, polisi dia ngamuk, kau tanda adab, nah lo kan. Begitu juga Sayyidina ini adalah Tuan atau yang mulia. Jadi kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maknanya kita lebih memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu dipermasalahkan Sayyidina, tidak pakai Sayyidina. Orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, kata beliau, Sallallahu Alaihi asro solawatin, Allah memberikan 10 rahmat untuknya. Satu kali sholawat yang kita aturkan kepada beliau disebabkan kita mendengar nama beliau, Allah memberikan 10 rahmat kepada kita. Tidak cukup di situ, wa qut'anhu asru khati'ah, Allah menghapuskan 10 kesalahan dari kita. Jadi yang punya banyak kesalahan, yang punya banyak dosa, yang berbicara baik yang mendengarkan, kita sama-sama punya banyak dosa. Oleh sebab itu perbanyak solawat lagi. Berapa banyak wali-wali Allah, orang-orang soleh yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan amalan solawat. Solawat 1000 kali, 2000 kali, hari-hari kita bersolawat, nanti Allah akan beri dia keistimewaan yang tidak akan dia dapatkan di amalan-amalan yang lain. Dia tidak mendapatkan di zikir-zikir yang lain, karena sudah janji Allah, Pak. Orang bersolawat, Allah bersihkan dia. Kalau dia bersih, semua hijab-hijab tentang kebaikan alam akhirat bisa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita-cerita orang soleh, disebabkan dia solawat, Allah rubah hati dia, Allah angkat dia menjadi kekasih. Tidak cukup di situ, warufi alahu asyru darajat, Allah mengangkat 10 derajat untuknya. Satu solawat, 10 rahmat diberi kepada kita, 10 keburukan dihapuskan dari diri kita, 10 derajat diangkat untuk kita. Kurang baik apalagi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan berkah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan anugerah Allah, rahmat Allah, hendaknya kita bergembira. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi wujudnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah rahmat untuk kita, Pak. Bukan hanya untuk kita, manusia, jin-jin pun mendapatkan rahmat berkah kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan wujudnya Nabi, diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditentukan bagaimana caranya, ya. Tidak ada kamu bergembira harus dengan puasa. Mentang-mentang ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Senin? Nah, karena apa jawab Nabi? Hari ini aku dilahirkan dan hari ini pula aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu memperingati Maulid harus dengan puasa? Tidak, Pak. Fal yafrahu, bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Tidak ditentukan bagaimana caranya.
Sehingga para ulama menjelaskan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang murni ibadah, ya. Seperti sholat, zikir, baca Quran, bersolawat, sedekah, zakat, haji, ini murni ibadah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang aslinya dia tidak berupa ibadah, akan tetapi disebabkan dia niat untuk agama, maka dia dihitung ibadah. Contoh, tidur termasuk ibadah atau bukan, Pak? Tunung petang nih. Dalam hadis disebutkan ketika orang selesai sholat isya, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama orang yang menghabiskan malamnya dengan penuh kemaksiatan. Golongan yang kedua orang yang menghabiskan malamnya dengan penuh kebaikan, sholat, tahajud, zikir malam dan lain sebagainya. Golongan yang ketiga orang yang tidak mendapatkan keburukan, tidak mendapatkan kebaikan, yaitu orang yang tidur. Maknanya tidur ini aslinya bukan berupa ibadah. Akan tetapi ketika kita niat tidur agar mudah bangun tahajud, ya, niat tidur untuk mudah bekerja besok, mencari rezeki yang halal, karena mencari rezeki yang halal adalah ibadah, maka tidur kita malam itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, Pak, makan itu termasuk ibadah atau bukan, Pak? Makan itu, makan adalah perkara yang mubah, boleh. Maka ketika saya makan agar kuat ibadah, saya minum agar kuat ibadah, makan ikut perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu, minum ikut perintah Allah, maka makan kita, minum kita dihitung ibadah. Nah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah mahdhah dibagi menjadi 2. Ibadah mahdhah muqayyad dan ibadah mahdhah ghairu muqayyad. Apa itu ibadah mahdhah muqayyad? Ibadah yang murni ibadah, kemudian ditentukan tata caranya, dibatasi. Sholat zuhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Aida kotor lalu 4 rakaat, sate baru rakaat. Nah, tidak sah sholat zuhurnya. Saya haji, Pak. Aduh, kalau tawafnya 7 kali nih kurang capek ini 7 kali. Saya mau 100 kali. Tidak sah, Pak, tawafnya. Walaupun lebih capek. Nah, karena namanya ibadah yang sudah dibatasi tata caranya. Ada ibadah mahdhah dan dia tidak dibatasi tata caranya, tidak ditentukan tata caranya. Contoh berzikir, Pak. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Kita disuruh perbanyak zikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya, kamu akan menjadi orang yang sukses. Nah, amalan zikir tidak dibatasi caranya. Mau sendiri-sendiri, mau berjamaah, mau di rumah, di masjid, di sawah, di pesawat terbang, di kuburan, dibolehkan asalkan jangan di kamar mandi, nah, jangan di WC. Nah, jadi ibadah mahdhah yang ghairu muqayyad, murni ibadah, akan tetapi tidak diterangkan tata caranya, tidak ditentukan harus begini. Begitu juga acara Maulid, memperingati perayaan lahirnya Nabi, wujudnya yang mulia Rasulullah, diutusnya Nabi, ini tidak ditentukan tata caranya. Terserah kita mau dengan kumpul-kumpul bareng, makan bareng, diadakan ceramah, diadakan baca Quran, ataupun kalau tidak begini dengan membaca sendiri perjalanan Nabi SAW, ataupun dengan puasa, terserah. Nah, bagaimanapun caranya kita diperbolehkan untuk mensyukuri hadirnya yang mulia Rasulullah SAW. Jangan dipersempit, Pak.
Jadi agama ini mudah, jangan dipersusah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, jangan dipersusah. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik dari acara maulid intinya apa? Intinya kita menghadiri acara maulid dengan penuh takzim. Kita hadirkan Nabi SAW dulu berjuang mati-matian demi menyebarkan Islam. Nabi SAW rela mengorbankan dirinya, dicaci, dihina, dilempari tahi, Pak, demi tersebarnya Islam ke seluruh dunia sampai di masjid kita, Pak. Seandainya Rasulullah SAW dijadikan Nabi, kemudian hanya sholat, ya, kemudian puasa, zikir di rumah saja, diam di rumah beliau di Madinah ataupun di Mekah saja, mungkin tidak Islam sampai sini, Pak. Tidak mungkin, Pak. Jadi Islam ke Indonesia itu pertumpahan darah, Pak. Pertumpahan darah Islam sampai ke sini, Pak. Oleh sebab itu sekarang apa bukti cinta kita yang kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat sudah membuktikan cintanya kepada Nabi, membela Nabi di mana saja berada. Ada seorang sahabat ketika dihukum oleh orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy berkata, "Wahai fulan, kamu boleh lepas dari hukuman ini dengan syarat kamu cari Muhammad sebagai gantinya kamu dihukum." Apa kata sahabat itu? "Jangankan Rasulullah sebagai gantinya, duri terkena Nabi pun aku tidak rela." Kecintaan Rasul kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian zaman setelah sahabat, para tabi'in sudah membuktikan cintanya, ya, sehingga keilmuan tersebar ke seluruh dunia, sehingga di mana saja kita berada, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika sekalipun, kita mendapati keilmuan para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Abad selanjutnya ada para ulama sufi, tasawuf, Imam Ghazali, Imam Abdul Wahab Asy'arani, kitabnya di mana-mana dibaca oleh pesantren-pesantren. Terakhir kita, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Dan apa yang paling dicintai Nabi, Pak? Wajulat qurratu aini fi shalah, kata Nabi. Sejuknya mataku di dalam sholat. Jadi Nabi itu, Pak, paling suka sholat, Pak. Maka menjelang wafatnya Rasulullah, ketika para sahabat sholat subuh rame berjamaah, kemudian dibukalah tirai jendela Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat para sahabat sedang ingin mengerjakan sholat subuh. Terpancar dari wajah beliau yang mulia senyuman yang terindah, sehingga para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat senyuman yang lebih indah melebihi senyuman Nabi SAW ketika melihat kita sholat subuh bareng. Jadi Nabi SAW paling suka kalau umatnya sholat berjamaah. Oleh sebab itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW yaitu kita sayangi Rasulullah, cintai beliau dengan membuktikan cinta kita, yaitu kita sholat dengan berjamaah. Jadi kalau maulid hadir banyak, maaf, ini bukan mengkritik, dan memang inilah yang sering terjadi di mana-mana, Pak. Sholat asar, menjelang sholat asar jam 2:30, oh rame maulid. Ketika azan asar, Pak, yang sholat cuma imam, makmum, muazin, 3 orang, Pak. Demi tegas acara maulid toneran nih, kan gitu, Pak. Apa bekasnya maulid yang baru kita hadiri dengan yang kita kerjakan? Karena cinta itu, Pak, tidak butuh dengan kata-kata.
melainkan cinta butuh dipraktekkan di kehidupan nyata. Dan apalagi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bukti cinta kita kepada Nabi, yaitu mencintai umat Nabi. Jadi selain kita wajib cinta kepada Nabi, tandanya kita cinta kepada Rasul, kita harus cinta kepada umatnya Rasul, saudara kita, saudara muslim kita. Bila ada yang terkena musibah, kita bantu, Pak. Karena harta yang sesungguhnya, uang yang sesungguhnya, pakaian yang sesungguhnya adalah pakaian yang kita infakkan fi sabilillah. Pakaian yang kita sedekahkan, uang yang kita sedekahkan, itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Jadi uang yang sia bawa pengkantong, misal ada 1 juta yang kita bawa di kantong kita, kalau kita infakkan 100.000 untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang terkena musibah, yang 900-nya untuk kita, maka yang kita bawa ke akhirat adalah yang 100.000, Pak. Jadi sekarang kita pilih, Pak, mana yang kita ingin bawa ke akhirat. Uang yang 100.000 atau uang yang 900.000. Nah, tanda cinta kita kepada Nabi yaitu cinta kepada umat Nabi. Tanda kita cinta kepada umat Nabi yaitu rela membantu umat Nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan begitu cinta? Karena syarat keimanan adalah mencintai Nabi melebihi segala apapun. Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih ia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, aku lebih dicintai melebihi anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi syarat keimanan itu sempurna, kita mencintai Nabi melebihi segala sesuatu. Sehingga kalau kita masih lebih cinta anak kita, lebih cinta istri kita, lebih cinta suami yang perempuan, maka belum sempurna iman kita, Pak. Kita perbaharui lagi. Bagaimana cara mendatangkan cinta kepada Rasulullah? Yaitu dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan itulah kesimpulan hikmah maulid ini, Pak. Bagaimana iman kita bertambah, amal kita meningkat, cinta kepada Rasulullah SAW menggelora di dalam hati kita, sehingga kita tidak rela, Pak, kalau Rasulullah dihina, Pak. Tidak rela kalau Nabi kita dihina, Pak. Bagaimana cara membela Nabi SAW? Kalau di zaman Nabi, Pak, kalau di zaman Rasulullah, orang yang menghina Nabi itu, Pak, hukumannya pancung. Hukumannya dipancung. Kalau di zaman Rasulullah, orang menghina Nabi dipancung. Oh, itu penghinaan besar-besaran ini. Nah, kalau di zaman kita kan tidak boleh, ya. Sati lalu kuana nurbeang. Nah, bagaimana caranya kita membela Nabi SAW? Presiden kita sudah memaklumatkan, ya. MUI sudah memberi keterangan, semua produk-produk yang berasal dari negara yang menghina Rasulullah SAW di boikot, Pak. Jangan kita beli lagi. Nah, perlu saya sampaikan, termasuk ini, Pak. Termasuk ini. Uap yang aqua kembali. Oh iya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ya. Jadi semua produk-produk kita boikot, Pak. MUI sudah memberi maklumat, presiden sudah mengatakan, mengecam yang menghina Rasulullah SAW, dan itu wajar bagi kita orang Muslim. Nah, biar mereka bangkrut, biar tobat, minta maaf kepada seluruh orang Muslim di dunia. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah satu kesimpulan yang penting dalam hikmah maulid ini, bagaimana cinta kita meningkat kepada Rasulullah SAW, senantiasa di mana saja kita hadirkan Rasulullah di dalam hati kita, sehingga kita malu bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, Pak. Karena dalam hadis riwayat Imam Tabarani dikatakan, uridot alayya a'malu ummati, amal umatku akan ditampakkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menampakkan amalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat, Nabi memuji Allah, alhamdulillah umatku baik-baik. Tapi ketika kita maksiat, Pak, masya Allah, Nabi sedih istighfar, Pak. Nabi sedih istighfar minta ampun kepada Allah untuk kita, Pak. Begitu baiknya Rasulullah SAW. Amalan kita baik, Nabi memuji Allah. Amalan kita buruk, didoakan ampunan oleh Nabi. Kurang baik apa lagi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita bela beliau, kita cintai beliau, kita ikuti perjalanan beliau, dan kita berharap dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan kurangnya murni dari kesilapan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.